Salah satu poin adalah swasembada pangan, salah satu yang diusung oleh Pak Prabowo pada saat tadi pidato. Tapi selain itu Mas, yang saya lihat juga ada 30 lebih kepala negara atau kepala pemerintahan yang juga datang di sana. Kalau Mas Burhan melihat apakah itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu disegani sebagai presiden? Ya, dia punya relasi yang banyak sekali ya di luar negeri. Ya. Jadi kalau kita lihat latar belakang Pak Prabowo, memang seorang yang kosmopolit ya. Kakeknya ini pendiri BNI, ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama zaman Soekarno. Kemudian ayahnya itu menteri berkali-kali dalam berbagai macam posisi, baik di masa Pak Soekarno maupun Pak Harto. Kemudian Prabowo sendiri mengenyam pendidikan di banyak tempat, kan, di Kuala Lumpur, di London, kemudian di Swiss. Ya. Jadi cukup banyak dan menguasai banyak bahasa. Bahasa Prancis, bahasa Jerman, tentu saja bahasa Inggris. Ya. Jadi pergaulannya memang globalis. Ya. Dan memang dia pernah punya pengalaman yang kurang sedap berkaitan dengan isu HAM, dan itu yang membuat hubungannya dengan negara barat agak terganggu. Tapi overall relasinya cukup besar, dan itu yang menjelaskan mengapa kemudian ketika beliau menang dalam Pilpres 14 Februari, itu kan banyak ucapan selamat tuh dari Macron, dari dari Presiden China dan seterusnya yang dia upload di media sosialnya kan. Jadi lagi-lagi itu menunjukkan bahwa beliau seseorang yang sangat senang untuk menunjukkan komunikasinya yang sangat luas dengan pemimpin-pemimpin dunia. Dan hari ini dia tunjukkan dengan mengundang para pemimpin dunia, dan saya kira banyak sekali tadi yang hadir, meskipun nggak seluruhnya adalah kepala pemerintahan, ya, tetapi menurut saya banyaknya pihak yang datang mewakili dari negara masing-masing di acara pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden ke-8 itu menunjukkan lagi-lagi luasnya pergaulan Pak Prabowo, dan yang kedua ini yang penting, menunjukkan orientasi Pak Prabowo di dalam bidang isu-isu luar negeri. Ya. Jadi menunjukkan bahwa dia tidak seperti Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan dia lebih domestik ya, orientasi politiknya. Kalau Pak Prabowo justru lebih banyak concern-nya ke isu-isu internasional. Termasuk makanya, isu Israel Palestina nantinya juga tadi kan dia sebut ya soal yang Free Palestine gitu ya. Dari sisi politik domestik saya kira besar sekali apresiasi dari publik. Belum lama saya mengeluarkan riset berkaitan dengan sentimen publik terhadap isu Palestina, itu positif sekali. Tetapi lagi-lagi ketika itu disampaikan di depan puluhan tamu negara yang kita tahu orientasi terkait dengan isu Timur Tengah tidak seluruhnya sama dengan kita, itu juga bisa jadi bahan diskusi. Ya, terutama kita tahu Amerika Serikat atau negara-negara Barat yang cenderung dianggap sebagai pelindung Israel, dan Pak Prabowo tadi dalam pidatonya mengatakan dukungan 100% buat kemerdekaan Palestina. Dan Pak Prabowo tidak menutupi itu. Gitu ya. Kalau kita flashback ke belakang, misalnya dalam pidato di Shangri-La Dialogue, ya, itu kan kontroversial ya, karena menimbulkan banyak kecaman, terutama dari lagi-lagi kolega dari Barat ya, terutama karena Pak Prabowo dianggap terlalu, tanda kutip, membela Rusia. Jadi dari sini kelihatan memang kita akan punya presiden yang punya perhatian full sama isu-isu luar negeri. Dan ini relatif berbeda dengan Pak Jokowi ya. Dan tentu saja yang harus diingat oleh Pak Prabowo sebagai presiden, isu luar negeri silahkan punya concern, apalagi itu passion seorang Presiden Prabowo Subianto, tapi kaitkan dengan kepentingan national interest kita, kaitkan dengan kepentingan rakyat. Ya. Itu yang menurut saya menjadi masukan ya, supaya ada koneksi antara isu luar negeri, isu geopolitik yang menjadi concern beliau dengan ya janji-janji kampanye supaya bisa ditunaikan di masa pemerintahannya. Mas Burhan, itu adalah hal yang tadi kita sama-sama saksikan saat pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden untuk periode 2024-2029. Tapi Mas, ada yang menarik karena ada satu yang tidak dimention dalam IKN, tadi, IKN. Sedangkan itu kolaborasi dan juga keberlanjutan. Lalu keberlanjutan seperti apa sebetulnya yang akan dilanjutkan? Ya, ini menarik ya. Tadi hilirisasi saya kira Pak Prabowo mention ya. Kemudian soal narasi keberlanjutan zaman Pak Jokowi juga beliau mention, tetapi secara eksplisit beliau tidak menyebut IKN. Padahal dalam sebuah wawancara doorstop ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi melakukan kunjungan ke IKN belum lama,
Pak Prabowo secara eksplisit mengatakan akan melanjutkan IKN dan mengusahakan agar ya mempercepat proses pembangunan meskipun tidak bisa dilakukan dalam waktu setahun 2 tahun. Tetapi tadi tidak disebut ya dalam pidato Pak Prabowo sebagai presiden. Padahal kita tahu setiap pidato kenegaraan Pak Jokowi sebagai presiden ke-7 itu kan selalu disebut, terutama sejak Pilpres 2019 berakhir dengan kemenangan Pak Jokowi. Jadi ini lagi-lagi bisa menimbulkan spekulasi. Apakah ya IKN yang kita tahu masih belum selesai itu punya nasib secerah ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Ya. Ini penting karena IKN masih panjang ya, proses ke arah sana. Dan tentu saja masyarakat menunggu kira-kira Pak Prabowo nanti menyiapkan anggaran berapa, terutama untuk keberlangsungan pembangunan IKN. Karena untuk ke depan kan soal penggunaan anggaran sudah sepenuhnya yang mengatur adalah pemerintahan Pak Prabowo kan. Jadi ini bisa harusnya Pak Prabowo bisa menjelaskan, jangan sampai ditafsirkan oleh investor atau kalangan luar negeri bahwa Pak Prabowo tidak punya komitmen ya sekuat Pak Jokowi dalam menuntaskan agenda IKN. Kalau saya pribadi, ya, saya melihat, saya kira akan tetap berlangsung. Sebab kalau tidak dilanjutkan, itu justru malah mangkrak. Ada ratusan triliun yang hangus itu kalau misalnya tidak dilanjutkan. Tetapi mungkin pada masa Pak Prabowo, pace-nya tidak secepat Pak Jokowi. Jadi dia akan melihat wait and see, ada anggaran bisa dipakai, tetapi saya kira tidak akan secepat ya. Pace pembangunan IKN di masa Pak Jokowi menjadi presiden. Kita akan lihat nanti Mas Burhan, berarti sesignifikan apa keberlanjutan dalam tanda kutip terkhusus untuk IKN ini. Apakah pace-nya akan cepat atau lambat, kita akan bahas lagi usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di live event pelantikan presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.